السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari akhir bukan cuman hancurnya jagat raya alam semesta ini, termasuk setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, bahkan 50 tahun, 100 tahun, bahkan hari ini sudah disebut sebagai hari akhir. Tanda-tanda yang disabdakan oleh Nabi SAW wajib kita imani. Mungkin masuk akal, mungkin tidak masuk akal. Ada satu kelompok mati hampir bersamaan oleh seekor ulat yang ada di tengkuknya. Ketika mati, maka seolah-olah permukaan bumi tertutup oleh bangkai mereka. Ini kan nggak masuk akal ya. Tapi ini Tuhan yang bicara, Allah Rabbul Alamin, lewat lisan Nabi SAW. Apa iya kita ragu? Ya. Walaupun nggak masuk akal, itu akan terjadi. Beberapa saat, beberapa waktu setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun terhadap Dajjal yang luar biasa. Antum tahu ya, Dajjal kan luar biasa kekuatannya. Bentar di sini, bentar di sana, bentar di sini, bentar di sana. Tidak ada satupun negeri di muka bumi ini yang tidak diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Ya. Nah, Dajjal yang segitu dahsyat mati di tangan Nabi Isa. Adapun sekelompok manusia ini, Nabi Isa tidak sanggup. Beliau bersama kaum muslimin menyelamatkan diri di puncak sebuah gunung. Karena saking dahsyatnya kelompok ini. Mereka ini yang besar-besar sekali, yang kecil-kecil sekali. Dan mereka ini akan melewati satu danau. Danau ya. Misalnya kalau di kita Danau Toba misalnya ya, atau danau yang lain. Itu melewati danau itu minum jalan lagi, minum jalan. Itu barisan akhir udah nggak kebagian airnya. Kayak apa itu ya, dahsyatnya. Dan sekelompok manusia ini sekarang sudah ada apa belum? Iya, jangankan sekarang, di zaman Nabi sudah ada. Di zaman Dzulqarnain, ya, lihat di surat Al-Kahfi. Ketika Allah menceritakan kisah Dzulqarnain, ini sudah ada.
dan mereka itu dari dulu berbuat kerusakan. Sekelompok orang ini ketika melewati satu negeri diobrak-abrik, hartanya, makanannya diambilin, orangnya dibunuh, bangsa perusak betul-betul. Tenaganya luar biasa, tapi akalnya sangat-sangat tidak luar biasa. Akalnya sangat-sangat bodoh, maka bisanya cuma ngerusak. Maka atas pertolongan Allah, Zulkarnain menutup antara dua gunung, entah di mana itu. Kalau istilah kita, dicor dengan timah panas. Ya. Ini membantah teori ahli sejarah bahwa ribuan tahun yang lalu itu manusia itu bodoh, jalannya bongkok, untuk bikin api aja begini. Ternyata kita tidak ragu dengan ayat Al-Quran, ribuan tahun yang lalu sudah ada teknologi. Sudah ada teknologi. Kaum Ad, kaum Samud kayak apa itu? Bekas bangunannya. Teknologi apa itu? Nah ini baja dicor dengan timah panas. Ini kan bukan teknologi ecek-ecek ini. Itu terjadi pada Zulkarnain ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, bodohnya mereka tidak sanggup keluar dari situ. Mereka hanya melubangi terus supaya bisa keluar. Nah, Nabi bersabda, sekarang lubang itu sekian. Ya tentu hari ini sudah bertambah banyak. Lubang itu segini, sambil beliau melingkarkan ibu jari dengan telunjuk. Ya. Nanti ketika lubang itu sudah besar, mereka akan keluar dan membuat kerusakan di muka bumi, melewati satu perkampungan, satu kota dirusak, memakan apa yang ada, membunuh siapa yang ditemui oleh mereka, tanpa kepentingan apapun. Seandainya penduduk yang dilewati itu diam, baik, tetap aja dibunuh. Ya. Siapa mereka ini? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Ini kan nggak masuk akal. Tapi itulah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Firman Allah Rabbul Alamin. Allah Maha benar. Tidak mungkin salah. Hanya kita diuji mau percaya apa tidak. Ya. Nah, adapun yang kecil-kecil sudah kita bahas kemarin. Dorong-dorongan jadi imam, memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal, kemudian antalidal amatu rabbataha, budak melahirkan tuannya. Ini belum kita saksikan ya, tapi itu termasuk kecil, bukan termasuk besar. Yang termasuk besar apa? Matahari terbit dari barat. Tadi Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Nabi Isa turun, dan seterusnya, 10 kira-kira. Adapun antalidal ammatu rabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya, ini kecil, tanda-tanda kecil. Termasuk memberikan salam kepada orang-orang yang dikenal saja, ini kecil. Termasuk nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, ada wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, rambutnya dihias-hias seperti punuk unta. Ya, ini kecil dan sepertinya sudah kita saksikan.
Mungkin 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu belum kita saksikan, sekarang sudah kita saksikan. Adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi rambutnya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan, kakinya masih kelihatan, dan berjalan melenggak-lenggok di atas panggung. Rambutnya dihias-hias, ya. Dan wanita seperti ini diatafkan oleh Nabi, disejajarkan oleh Nabi dengan penguasa yang di tangannya selalu memegang cambuk. Artinya zalim, kejam, dahsyat. Salah sedikit bunuh, salah sedikit pancung. Nggak sesuai dengan kemauan dia, masukin ke buaya, ya, masukin ke kumpulan ikan piranha misalnya. Sepertinya ini pun sudah kita saksikan, dan itu kecil. Nah, dua-duanya, satu laki satu perempuan ini, lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Waliyadzubillah. Zahirnya kafir, ya. Nah, ada 4. Kalau la ilaha illallah ada 2, kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Beriman kepada hari akhir ada 4. Yang pertama sudah kemarin, al-imanu biwuku'ihi, yakin bahwa itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Hal ini sepertinya bukan hanya kaum muslimin yang meyakini, bahkan sampai ke Amerika, Eropa, mungkin Jepang, ya, tahu bahwa dunia ini akan kiamat pada akhirnya. Dengan ilmu yang mereka miliki, dihitung-hitung, dianalisa, dilihat-lihat, akan berakhir, ya, dengan versi mereka-mereka lah. Kalau kita kan yakin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dengan tiupan sangkakala, tiba-tiba wanita yang sedang hamil langsung keguguran, wanita yang sedang menggendong bayi langsung dilepaskan lari sendiri, ya. Gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, bukan meletus lagi. Kalau sekarang gunung kan cuma meletus, fisik gunungnya kan masih utuh, cuman dia mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Kalau ini tidak, nil manfus, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kayak apa itu? Jadi nggak ada lagi nanti gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Galunggung, ya, dihambur-hamburkan. Kayak apa itu? Luar biasa. Dan itu akan terjadi. Dan wajib kita yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Kita tidak tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Yang kita tahu cuman hari. Hari apa? Hari Jumat. Sama dengan hari di mana Adam diciptakan, Adam diturunkan di muka bumi, dan berakhirnya jagat raya alam semesta. Dan bukan cuma bumi, ya, bukan cuma bumi yang hancur, ya bulan, ya bintang, ya matahari, yang barangkali selama ini sedahsyat-dahsyatnya sebuah bencana, nggak ngaruh di bulan, di bumi, di matahari, di bintang, Saturnus, Uranus, nggak ngaruh. Ini semuanya
Bahkan langit yang 7 itu diapakan oleh Allah? Digulung. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Langit yang 7 itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Cukup satu tangan. Tentu ini udah mati semua, udah nggak ada yang bersisa, ya. Hanya satu yang hidup, Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama, beriman bahwa pasti akan terjadi. Yang kedua, al-imanu bi kulli ma dzakarahu Allah fi kitabih. Beriman dengan seluruh kejadian sebelum hari kiamat, ketika hari kiamat, sesudah hari kiamat, semua yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Aneh, gak masuk akal, ya memang begitu. Sangat-sangat aneh. Tiba-tiba matahari terbit dari barat, aneh sekali kan? Ya, untuk hal ini mungkin orang-orang kafir gak percaya. Alhamdulillah kita bukan orang kafir, kita percaya sekali dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwa pada satu ketika matahari akan terbit dari barat. Adapun yang tidak sahih dari Nabi, yang tidak ada di Al-Quran, tentu tidak boleh kita percaya. Karena iman itu begitu, percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak percaya kepada yang lain. Kalau itu gaib, kan banyak dari kita percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dari Injil percaya juga, dari Taurat percaya juga, ramalan-ramalan ahli nujum percaya juga. Nah, ini banyak yang seperti itu. Bolehkah? Tidak boleh, haram. Ketika kita percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tidak percaya dengan di luar Al-Quran dan Sunnah. Kalau tentang hal yang gaib, kalau tidak gaib, mobil, motor, kereta api, pesawat, ya tentu boleh. Itu kan nggak gaib, bukan sesuatu hal yang gaib. Yang kita harus percaya kepada Al-Quran dan Sunnah saja adalah khusus yang gaib. Ya. Perang Armageddon misalnya, itu kan tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, adanya di sono sebelah. Bolehkah kita percaya? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita hanya boleh mempercayai Al-Quran dan Sunnah untuk hal yang gaib. Jika mereka kok sama dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita terima, tapi bukan karena kebenaran mereka, ya karena kebetulan sama. Ya taruhlah di Injil atau di Taurat dikatakan bahwa nanti hari kiamat terjadi hari Jumat, ya sama gitu. Maka di dalam Taurat dan Injil itu, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid itu ada 3. Satu yang pasti salahnya. Kenapa salah? Karena beda dengan Al-Quran dan Sunnah. Mengatakan Nabi Isa atau Yesus anak Allah misalnya, mengatakan bahwa manusia pernah cuman tinggal 3, Nabi Lut dan 2 putrinya. Jadi kalau 3 orang ini mati semua atau nggak punya anak, ya habis manusia. Itu ada kisahnya, entah di perjanjian lama atau baru ya, sepertinya baru. Lalu kedua putrinya itu masih gadis. Lalu kedua putrinya mengatakan, kalau begini terus manusia habis, kan nggak mungkin ayah nikah sama kita, mana mau ayah, ya kan? Nah akhirnya ayahnya itu diberi minuman yang memabukkan, ya. Lalu mabuk, lalu menzinai putrinya, lalu jadilah anak dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada di
kisah seperti itu. Bolehkah kita percaya? Haram. Karena itu tidak di Al-Quran, dan itu batil sekali ya. Berarti kita semua ini anak haram semua, ya kan? Nggak tanggung-tanggung ayah menikahi anaknya, menzinai anaknya. Itu ada di Taurat dan Injil, dan lain-lain, banyak sekali yang harus kita tolak. Pasti salah. Yang kedua, pasti benar. Pasti benar. Jadi di dalam Taurat dan Injil itu ada yang benar. Misalnya di situ dikatakan manusia pertama adalah Adam, istrinya adalah Hawa, tercipta dari tulang rusuk Adam. Ya, ini sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu ini benar. Dan kita membenarkan bukan karena Taurat dan Injil, tapi karena sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang ketiga ini yang hati-hati. Apa? La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan engkau benarkan, jangan engkau salahkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu benar apa salah. Di Al-Quran nggak ada. Gitu. Seperti anak Adam, abang membunuh adiknya, dikatakan abangnya namanya Qabil, adiknya namanya Habil. Ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Adanya di Taurat dan Injil. Hal-hal seperti ini jangan dipercaya, jangan pula disalahkan. Apa istilahnya? Tawakuf. Wallahu a'lam gitu. Jangan ikut-ikutan juga, nggak boleh. Termasuk malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Itu adanya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Bolehkah kita ikut-ikutan mengatakan Israel? Jangan. Ikutilah Nabi SAW. Nabi ketika menyebut malaikat maut, ketika menyebut malaikat pencabut nyawa, selalu disebut sebagai malakul maut, malaikat kematian, malaikatul maut, bukan Israel. Ya. Dan seterusnya ada beberapa. Kita salahkan nama Israel, jangan pula. Kita nggak tahu, bisa benar bisa salah. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Ya. Yang ketiga, al-imanu bima dzukira fil yaumil akhir. Mengimani apapun yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah setelah hari akhir. Minal haudi wasyafa'ati wassirati wal jannati wan nar. Apa? Haud. Haud sering diterjemahkan dengan telaga, danau, tapi luar biasa luas sekali. Seluruh para nabi, para rasul punya danau, punya telaga, punya haud. Nah, telaga akulah, kata Nabi, yang paling besar, paling luas. Ya. Dan siapa yang meminum air telagaku, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Enggak haus, minum enggak enak dong. Saya kira ini pendapat yang keliru ya. Emang orang-orang mabuk itu karena haus, ya kan? Enggak, minum seneng-seneng. Ya. Antum ngopi itu karena haus, ya. Pak, ngopi dulu Pak. Maaf, nggak haus saya. Enggak, walaupun nggak haus tapi ngopi, ada tarikannya, ya kan? Bukan berarti orang yang tidak pernah haus itu nggak enak minum. Ya sama dengan lapar. Penduduk surga itu nggak ada yang kelaparan, tapi begitu makan luar biasa nikmatnya, lahapnya, lezatnya. Sementara nggak ada kelaparan. Gitu. Nggak kayak di kita.
Kita kalau nggak lapar makan ya nggak enak. Adapun di surga nggak lapar, tapi ketika makan luar biasa, nikmat, lezat, dan tidak ada pengaruh buruknya. Kalau kita makan kenyang pasti ada pengaruh buruknya ya. Ya minimal begah lah ya. Minimal ya susah berdiri misalnya, harus nyender, ngantuk. Di surga tidak ada. Pengaruh buruknya nggak ada. Jadi ketika habis makan yang banyak luar biasa, sekian kintal misalnya, karena luar biasa, udah nggak ngaruh apa-apa. Tiba-tiba dia apa misalnya nggak masalah. Itulah surga. Intinya tidak ada keburukan sedikit pun. Di dalam surga itu tidak ada keburukan sedikit pun. Keburukan yang paling sederhana apa? Bosan. Ya. Sekaya-kaya manusia, sehebat-hebat manusia, pasti ada rasa bosan. Untuk di surga tidak ada. Tidak ada bosan. Ya. Diriwayatkan penghuni surga itu sedang santai-santai, ditemani bidadari, mendengarkan alunan-alunan musik surga, dan itu halal, khamr juga halal, nggak ada yang haram di sana. Kemudian makanan-makanan cemilan surga, nyantai, kalau istilah kita di kursi santai, kursi goyang, ya. Nggak terasa berapa? Nggak terasa sudah bertahun-tahun, ya, nggak terasa. Karena apa? Ya nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada buang air, nggak ada ngantuk, nggak ada lelah, capek, nggak ada. Jadi keadaan badan manusia itu fit. Nggak ada ngantuk, nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada bosan. Ya. Bagaimana ada tempat seperti ini kita lupakan, lalu kita silau dan tergiur dengan kenikmatan pangkat, jabatan, kedudukan di dunia ini yang akan kita nikmati 300 tahun? Nggak mungkin. 200 tahun? Nggak mungkin. Bahkan 100 tahun saja, bahkan kita rata-rata sudah berumur 50 tahun, enggak ya. Antum hari ini menikmati sebagai jabatan sebagai seorang wali kota misalnya, antum berani mengatakan akan saya nikmati ini 50 tahun lagi? Enggak mungkin, enggak berani ya. Paling 30, paling 20, paling 10, bahkan besok pagi kita mati, tidak mustahil. Ya. Jadi betul-betul serba tidak ada kepastian. Kita di dunia ini betul-betul nggak ada kepastian. Karir lagi nanjak-nanjaknya, tiba-tiba kena kanker. Bisnis lagi hebat-hebatnya, kena gula. Kecelakaan. Gempa bumi. Betul-betul nggak ada kepastian kita hidup di muka bumi hari ini. Adapun di surga sana nggak ada. Nggak ada kanker, nggak ada gula, nggak ada ginjal, nggak ada kolesterol, nggak ada gempa bumi, nggak ada PHK, nggak ada mutasi. Betul-betul aman seaman-amannya. Tidak ada kegelisahan sedikit pun. Dan itu sudah ditiupkan, dan itu sudah dibisikkan di telinga kita saat kita mendetik-detik meninggalkan dunia ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Khusus yang beriman dan beramal soleh ya. Saat hari terakhir kita akan meninggalkan dunia ini, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ketika sudah tidak mungkin hidup lagi, malaikat memberikan kabar gembira. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mulai detik ini nggak ada ketakutan lagi, nggak ada kesedihan. Sementara waktu di dunia kan banyak ketakutan, banyak kesedihan. Nanti nggak bisa bayar gimana? Nanti dimutasi gimana? Nanti kena kanker gimana? Nanti ini marah gimana? Itulah dunia. Dari anak, dari istri, dari orang tua, dari mertua, dari tetangga, masalah demi masalah. Itulah dunia. Sedangkan di sana nanti nggak ada masalah sama sekali. Masalah yang paling ringan nggak ada, buang air, buang kotoran,
bahkan keringat yang di sini bau justru di sana menjadi wangi luar biasa. Betapa bodohnya kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk ke tempat itu, malah kita sibuk nggak karuan di tempat yang serba tidak pasti, dibela-belahin, ya. Bodoh sebodoh-bodohnya, doluman jahula, kata Allah. Betul-betul manusia itu pada umumnya zalim dan jahil, bodoh, rugi. Innal insana lafi khusrin, rugi serugi-ruginya. Siapakah yang bisa meminum air telaga beliau? Umat beliau, dan lebih khusus lagi yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Maka orang yang menyimpang tidak mengikuti sunnah Nabi terancam terusir dari telaga ini. Misalnya Nabi tidak pernah sholat nisfu Sa'ban, dia sholat nisfu Sa'ban, ini terancam terusir. Nabi tidak pernah seumur hidup sholat raghaib, ini ada yang sholat raghaib atau sholat Rabu Qasan, maka terancam terusir dari telaga ini. Maka ibadah kita, sholat kita, tayamum kita, tawaf, sa'i, melempar jumroh dan seterusnya harus mengikuti Nabi SAW. Kalau tidak, terancam terusir dari telaga. Tentu ini musibah. Wasyafa'ah, kemudian setelah telaga haud ada syafa'ah. Banyak dari kita salah faham dengan syafaat, maka kita banyak memohon-mohon mengandalkan syafaat. Padahal kata Nabi, syafaat beliau, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku teruntuk umatku yang berdosa besar, gitu. Jadi syafaat Nabi itu buat para pelacur, pemabuk, pezina, penjudi, tapi masih beriman, belum syirik. Kalau syirik nggak mungkin dapat syafaat, bakal di neraka selama-lamanya, gitu. Adapun yang sholat 5 waktu berjamaah di masjid, saum, taat, jauh dari zina, khamar, judi, akan masuk surga tanpa syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu rekomendasi, permohonan, gitu. Syafaat itu bukan ketok palu. Kamu sini, masuk surga. Enggak begitu. Itu Allah, bukan Nabi. Nabi enggak berhak. Kalau Nabi berhak memasukkan orang-orang tertentu ke dalam surga, barangkali enggak ada manusia yang masuk neraka. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, orang tua beliau, Abu Thalib, masuk surga semua. Enggak berhak, Nabi enggak berhak. Nabi cuma rekomendasi, mengajukan permohonan kepada Allah, ya Allah, aku mohon si fulan selamatkan dari neraka, gitu. Aku mohon ya Allah, si fulan selamatkan dari sirat. Aku mohon ya Allah, si fulan jangan masuk neraka. Aku mohon, aku mohon, aku mohon. Namanya juga permohonan, bisa dikabulkan, bisa tidak. Apakah semua permohonan Nabi pasti dikabulkan? Tidak. Beliau mohon-mohon supaya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib masuk Islam, nggak dikabulkan. Beliau mohon-mohon supaya kaum muslimin, umat beliau nggak pecah, nggak dikabulkan. Ada beberapa doa beliau yang tidak dikabulkan oleh Allah, termasuk nanti. Kalau syafaat beliau pasti dikabulkan oleh Allah, maka tidak ada manusia yang masuk neraka. Semuanya akan dimintakan oleh Nabi. Tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi.
Nggak ada, syafaat itu nggak akan bermanfaat kecuali dengan izin Allah. Nah, dengan demikian kesalahan saudara-saudara kita terlalu mengandalkan syafaat, ya. Lalu sholat agak malas-malesan, ibadah kurang semangat, mengandalkan syafaat, ntar kan dapat syafaat. Ini sebuah kesalahan. Sekali lagi, syafaat Nabi bisa diterima oleh Allah, bisa ditolak. Jadi kira-kira nanti Nabi berdoa, ya Allah selamatkan si A dari neraka, kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si B dari neraka, kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si C dari neraka, kata Allah, ya. Ya Allah selamatkan si D dari neraka, kata Allah, enggak semuanya diiyain oleh Allah. Ada yang diiyakan, ada yang tidak. Nah, kalau kita termasuk yang tidak gimana? Maka jangan mengandalkan syafaat lalu malas beribadah. Mengandalkan syafaat, sebuah kesalahan. Gitu ya. Ya samalah, ada anak yang masuk UI, lulus tes murni sama syafaat karena ayahnya dekan atau rektor. Coba bagusan yang mana? Yang murni apa yang syafaat? Tentu yang murni. Gagah cerita kemana-mana. Memang prestasi dia, nilai dia. Dia anak petani di kampung sana, tapi pintar, cerdas, ya diterima. Nah, sementara si fulan ini nggak pintar, bahkan pernah tinggal kelas, tapi diterima di UI misalnya karena ayahnya rektor. Ini malu gitu. Nah, kira-kira begitu syafaat itu, rekomendasi, permohonan, usulan, bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Insya Allah antum tahu syafaat lah ya. Mungkin antum pernah ingin menemui seorang dirut gitu. Cuman antum nggak bisa, nggak kenal, sulit. Antum kenalnya sama manajer gitu, teman kuliah misalnya. Nah, lewat bantuan si manajer akhirnya antum bisa ketemu dirut. Nah, kira-kira begitulah syafaat, ya. Nah, sekarang antum kenal sama dirut, kenal juga sama manajer. Mungkin yang dirut teman kuliah, yang manajer teman SMA misalnya. Antum langsung ke dirut bisa, nomor teleponnya antum punya, bahkan rumahnya mana antum tahu. Perlukah antum ke manajer? Nggak perlu, ya kan? Nggak perlu. Itu dia, Rasul sudah wafat, ya. Allah nggak mungkin wafat, Allah tidak akan mati selama-lamanya. Maka hari ini untuk dekat kepada Allah, perlukah perantara Rasulullah yang sudah wafat? Tentu tidak perlu, ya. Langsung kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Allahumma. Jangan bawa-bawa Rasulullah, ya. Rasulullah sudah wafat. Dengan cara Rasulullah, ya. Cara berdoanya, ngangkat tangan, bagaimana? Hadwal mangkibain, apa terlalu tinggi, apa sejajar dengan bau, itu mengikuti cara Rasulullah. Tapi nyebut-nyebut nama Rasulullah di depan Allah, pantaskah? Tidak pantas. Itu kesalahan sebagian saudara-saudara kita. Allahumma bijahi Rasulillah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna, agisna. Ini doa yang keliru, bahkan syirik. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Rasulullah, turunkan hujan. Pantaskah? Tidak pantas. Tidak pantas, ya. Seluruh makhluk di hadapan Allah kecil, nggak ada yang besar. Maka kalau kita berhadapan dengan Allah, langsung ya Allah turunkan hujan.
Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Nggak usah nyebut si A, si B, si C yang masih hidup atau yang sudah mati. Itu keliru. Ya. Nah, banyak saudara-saudara kita keliru di situ. Kalau mau sebut-sebut, sebutlah Allah. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa. Ya Allah, Engkau Maha Bisa. Ya Allah, Engkau Maha segalanya. Jika Engkau mau, Engkau bisa menyembuhkan anakku yang divonis kanker stadium 4 ini, ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Begitu. Jangan bawa-bawa Rasulullah, Jibril, Mikail. Gitu. Kecuali Rasulullah masih hidup. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, kita datang ke Rasulullah. Beberapa sahabat begitu. Ya Rasul, mohon doakan kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Ada seorang wanita yang sakit ayan. Dia datang ke Nabi. Langsung doa kepada Allah, boleh. Tapi karena Nabi masih hidup, beliau minta doa kepada Nabi. Ya Rasul, mohon doakan supaya Allah menyembuhkan penyakit ayanku. Nah, itu boleh. Nabi masih hidup. Adapun sekarang Nabi sudah wafat, kita datang ke makam beliau. Ya Rasul, mohon doakan kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Bolehkah? Tidak boleh. Syirik. Innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Ya. Ini sedikit tentang syafaat. Kemudian sirat. Sirat ini jembatan yang membentang antara mahsyar dengan surga. Siapapun yang melewati sirat itu selamat, akan masuk surga. Tetapi di kiri kanan sirat ada kalalib, ada pengait yang akan mengait siapapun yang lewat di atas sirat. Gitu. Dan di bawah sirat ada apa? Jahannam. Di bawah sirat ada jahannam. Maka sedikit sekali yang sampai ke surga pada berjatuhan. Disitulah Nabi berdoa. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Ya Allah selamatkan. Gitu. Ya. Ya, selamatkan atau tidak terserah Allah. Tapi inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sudah selesai tugasnya. Ya, insya Allah antum tahu ya. Ketika seseorang mati, ketika seorang Nabi, seorang Rasul mati, tugasnya masih ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Artinya, seandainya beliau mau langsung masuk surga, enak-enak di surga, bisa, tapi tidak. Tapi beliau masih mendoakan kita semua umatnya. Ketika melewati sirat itu, Nabi selalu berdoa, Allahumma sallim, sallim, sallim. Ya. Yang dari doa ini ada yang diselamatkan oleh Allah, ada yang tidak. Ya. Siapa yang selamat tentu yang beramal. Siapa yang tidak selamat, yang tidak beramal. Adapun rambut di belah 7 ini tidak sahih dari Nabi. Ya. Bahwa sirat itu tajam, kecil seperti rambut di belah 7, ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rambut aja kecil begitu di belah 7 enggak kelihatan, ya kan? Enggak ada kalimat. Kalau itu sabda Nabi tentu sami'na wa ata'na. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sirat itu rambut di belah 7. Dan orang yang melewati sirat itu butuh apa? Cahaya. Jelas butuh cahaya. Sementara ada orang yang cahayanya sejauh mata memandang.
Jadi masing-masing orang mengeluarkan cahaya, kan nggak ada penerangan gitu. Ada yang cahayanya seujung kuku, jadi seujung kuku kaki saja, jadi dia hanya bisa melangkah sedikit ke depan. Kenapa? Sedikit sekali cahaya, amalnya cuma sedikit. Ada yang berjalan menuju surga itu seperti kuda, seperti angin bahkan. Kemudian seperti kuda yang lari cepat. Kemudian seperti orang yang berlari cepat. Kemudian ada yang berjalan saja. Ada yang ngesot, jalan dengan perut. Ya gimana nggak pelan. Setengah 2 baru sholat duhur. Setengah 5 bahkan jam 5 baru sholat asar. Udah mendekati isya baru sholat maghrib. Itu kebiasaan dia. Pelan, kalau taat kepada Allah pelan. Gitu. 2001 dia udah tahu bahwa tempat dia kerja itu haram, riba, khamr misalnya. Tapi pelan, 2010 baru keluar. Ya, alhamdulillah masih ada umur. Jadi taat kepada Allah itu pelan, tidak seperti para sahabat itu cepat. Para sahabiah, wanita-wanita Ansar, begitu turun surat An-Nur, surat Al-Ahzab yang mewajibkan jilbab, maka hordeng-hordeng rumahnya itu dilepas, dibikin jilbab. Itulah kecepatan para sahabat di dalam taat. Tidak seperti kita, pelan-pelan. Maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Karena taatnya pelan, ya udah, berjalannya pelan, bahkan ngesot. Yang lain sudah menikmati kesenangan, kelezatan surga, dia masih ngesot bertahun-tahun. Ya, walaupun akhirnya selamat sampai surga, tapi ya itu udah pelan. Ya. Kemudian surga. Nah, menarik, sebelum masuk surga itu ada hisaban yasir. Jadi setelah melewati sirat ini masuk surga. Cuman sebelum masuk surga ada sedikit hisab. Tentu sudah muslim semua, mukmin semua. Nggak mungkin di situ calon penghuni surga itu ada Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak mungkin. Semuanya kaum muslimin. Nah, ada yang bilang, kamu masih ingat dulu waktu di bus nginjek kaki saya? Oh ya, ingat, misalnya ya. Udah, saya maafkan. Dulu kamu masih ingat pernah mukul saya? Oh ya, ya udah, saya maafkan. Ya. Jadi memaafkan semua. Beda dengan di padang mahsyar, saling menuntut, mengambil pahalanya, menimpakan dosanya. Adapun sudah melewati sirat ini, sudah pasti masuk surga ini, ada hisaban yasir. Ada hisab, tapi saling memaafkan. Nah, di situ pintu surga belum dibuka. Berarti belum ada yang bisa masuk surga. Ya, kejadian di padang mahsyar terulang lagi. Seluruh kaum muslimin datang kepada Nabi Adam, memohon kepada Nabi Adam supaya membukakan pintu itu. Nabi Adam tidak sanggup, mengusulkan Nabi Nuh.
Sama Nabi Nuh nggak sanggup, mengusulkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengusulkan Nabi Musa. Nabi Musa mengusulkan Nabi Isa. Nabi Isa mengusulkan Nabi Muhammad SAW. Maka akulah yang membuka gerbang surga, kata Nabi SAW. Tentu beliau yang pertama kali masuk surga. Ya. Di padang mahsyar kan seperti itu juga. Cuman di padang mahsyar bukan dalam rangka membuka surga, tapi dalam rangka memohon kepada Allah supaya berkenan mulai mengadili manusia. Kan awalnya dibiarkan lapar, haus, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, bahkan dalam keadaan belum dikhitan, matahari didekatkan, kayak apa itu? Dibiarkan oleh Allah, tidak diadili satu persatu. Maka manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam, supaya Nabi Adam memohon kepada Allah supaya Allah segera mengadili manusia. Nabi Adam tidak sanggup. Terus ke Nabi Nuh, dan masing-masing punya apa ya? Masing-masing punya hujah, masing-masing merasa punya dosa, maka tidak berani. Padahal sekedar berdoa, ya, luar biasa. Kebesaran Allah betul-betul nyata hari itu, tidak seperti hari ini. Hari ini orang nyaci maki Allah juga biasa-biasa aja, ya kan? Nggak sholat, nggak saum, bahkan berzina, minum khamar, berbuat syirik, berbuat bid'ah, biasa saja. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.